Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Destri Yunuswara dalam materi biologi kelas 9. Kali ini kita akan membahas sistem pernapasan pada manusia. Pada sistem pernapasan manusia, organ-organ yang terkandung dalam hal ini itu dimulai dari rongga hidung, kepari, dan menuju laring, trachea, bronkus, dan nantinya akan menuju ke paru-paru dan bercabang menjadi bronkiolus dan akan bercabang kembali yang disebut alveolus, lalu akan menuju ke sel-sel tubuh. Pada proses pernapasan ini ada peristiwa masuknya gas yang disebut inspirasi dan ada pula yang disebut keluarnya gas yang disebut ekspirasi. Berdasarkan tempat terjadinya pernapasan dapat dibagi menjadi dua proses, yaitu respirasi internal yang disebut juga respirasi seluler dan respirasi eksternal yang disebut juga respirasi pulmonari. Pernapasan eksternal merupakan pertukaran gas antara alveolus dan kapiler darah, sedangkan respirasi internal pertukaran gas antara kapiler darah dan sel atau jaringan tubuh. Respirasi pada makhluk hidup ada yang dikenal respirasi aerob, di mana respirasi aerob ini itu keluar respirasi yang tidak respirasi yang membutuhkan oksigen, di mana caranya diantaranya yaitu glikolisis, yaitu pemecahan molekul C6 atau glukosa menjadi senyawa yang bernama asam piruvat. Kemudian tahapan siklus Krebs, ini reaksi koasatif akan menghasilkan oksaloasetat dan juga asam sitrat. Kemudian tahapan transport elektron, ini reaksi reduksi atau oksidasi NADH2 dan molekul FADH2 yang pada akhirnya akan menghasilkan H2O atau uap air juga energi berupa ATP. Respirasi yang kedua adalah respirasi anaerob, di mana respirasi yang tidak menggunakan oksigen yang biasanya terjadi pada invertebrata. Sini kita bisa lihat peristiwa dari inspirasi masuknya gas, di mana ada perubahan yang terjadi pada rongga dada yang semakin besar. Begitu pula dengan otot diafragma yang berkontraksi
karena adanya perbedaan tekanan pada rongga dada dengan di luar, maka udara luar akan masuk ke dalamnya. Sedangkan pada ekspirasi, sini ada perubahan rongga dada yang semakin menunduk, begitu juga dengan otot diafragma yang berelaksasi akan menunjukkan, sehingga gas mengeluarkan keluar. Sama halnya tadi adanya perbedaan tekanan di dalam dengan di luar. Proses respirasi pada manusia seperti yang kita ketahui atau berkaitan pada materi sebelumnya, gas atau oksigen ataupun CO2 ini akan diikat oleh hemoglobin, itu sebuah protein pigmen yang terdapat pada eritrosit. Oksigen yang didifusi masuk ke kapiler darah, kemudian dalam darah ini oksigen dibawa oleh sistem sirkulasi di sel atau jaringan tubuh. Begitu pula pengangkutan karbon dioksida dari sel atau jaringan tubuh pertama dilakukan oleh plasma darah, sedangkan sisanya diangkut oleh hemoglobin yang larut dalam plasma. Pengangkutan CO2 diawali ketika CO2 berikat dari sel-sel tubuh ke plasma darah, kemudian masuk ke eritrosit. Di dalam eritrosit, CO2 diubah menjadi bikarbonat. Kemudian akan berdisosiasi menjadi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Sebagian besar ion hidrogen nantinya berikatan dengan hemoglobin dan protein lain dalam darah sehingga tidak merubah pH darah. Ya. Sementara itu, ion bikarbonat berdifusi ke plasma darah yang diangkut ke paru-paru. Sampainya ion hidrogen ini di paru-paru, ion bikarbonat ini berdifusi kembali dalam eritrosit, kemudian dengan ion hidrogen membentuk asam bikarbonat kembali, kemudian CO2 akan dilepaskan. Yang kita ketahui juga bahwa tujuan dari proses pernapasan atau respirasi ini pada manusia hidup ini tadi untuk menghasilkan energi atau berupa ATP. Ada yang sumber mengatakan sumber dari ATP ini kurang lebih 36 ATP. Di sini bisa kita lihat peristiwa pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Ya. Baik itu yang terjadi dalam alveolus, pulmonari, maupun dalam sistem sirkulasi darah, di mana yang warna hijau merupakan karbon dioksida, sedangkan warna merah merupakan oksigen. Dari pergantian oksigen masuk dan karbon dioksida ini akan keluar.
Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk materi sistem pernapasan. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Untuk menutup kegiatan atau pertemuan ini, akhirnya saya memberi tugas untuk kelompok dengan tema cari kelainan pada organ pernapasan manusia, berikut penyebab dan solusinya. Jadi, contoh dari organ hidung, rongga hidung, sampai pusat ibu, mungkin ada peristiwa penyimpangan atau kelainan atau abnormal yang terjadi yang sehingga menimbulkan penyakit atau hambatan pada sistem respirasi manusia. Tujuh masalah dibahas dari faktor penyebabnya dan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Selanjutnya, ucapkan Assalamualaikum